Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 277 Jakarta, Ibu Dr. Anda Dwi Eko Susilawati MPD. Namun karena ada kesibukan beliau yang tidak bisa ditinggalkan, maka diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah. Juga yang saya banggakan Bapak dan Ibu Guru, serta selamat datang kepada pengajar praktik ya Ibu Fauzia dan Bapak Taufik Nurrohman selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 10 ya. Selamat datang Bapak dan Ibu. Beginilah keadaan dan situasi sekolah kita ya, kecil namun bersinar, itu motonya ya. Kan kaitannya dengan visi ya. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah memenuhi undangan dan mohon maaf sudah menunggu beberapa lama ya. Kita akan memulai kegiatan kita. Yang pertama kita awali dengan doa ya. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah, saya akan membacakan dulu ya kegiatan kita pada hari ini. Dimulai dari pembukaan, doa, lalu akan ada pembacaan puisi dari saya dan Ibu Tia sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Lalu ada diskusi tentang visi sekolah yang akan dilanjutkan dengan visi diri saya dan Ibu Tia sebagai guru penggerak. Lalu setelah itu akan ada kesimpulan dan penutup. Demikian, saya akan menjelaskan kegiatan hari ini adalah dalam rangka kegiatan pendampingan individu yang kedua, calon guru penggerak angkatan 10. Dan pada pendampingan individu yang kedua ini kita akan mendiskusikan tentang prakarsa perubahan visi diri dan visi sekolah. Baiklah, kita akan memulainya dengan membacakan puisi ya Bu Tias. Mana tadi? Judulnya adalah Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak,
manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, yang barusan didengarkan itu adalah puisi yang diciptakan oleh Bapak Soekarno ya, presiden kita yang pertama. Dan sejalan dengan apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang visi. Nah, puisi ini adalah harapan dan cita-citanya Bapak Soekarno ya, karena Indonesia itu beragam-ragam gitu ya, budaya, suku dan sebagainya. Baiklah, sebelum kita melangkah ke kegiatan kita selanjutnya, kita akan mendengarkan dulu ya sambutan dari Bapak Wahab selaku Wakil Kurikulum SMP 277. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Daerah Dwi Ekosistem PD yang kebetulan sekarang lagi bahasanya lagi disupervisi ya oleh Ibu Pengawas dalam rangka penilaian RKH, sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan diskusi ini. Yang saya hormati Pak Taufik Nur Rahman SPD dari SMP mana Pak? Oh iya, selamat datang Pak ya. Kemudian Ibu Fauzia MPD dari mana Bu? Oh iya, jadi selaku pengajar praktek kelas 099 dan 101 Bu ya. Iya, terima kasih Bu ya. Kemudian tidak lupa kita menghormati kepada Bapak Ibu guru ya yang diundang secara khusus ya untuk mengikuti kegiatan ini. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk kegiatan, yaitu diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses serta bermanfaat untuk yang bersangkutan dan kepada peserta didik nantinya. Baiklah Bapak dan Ibu, wabil khusus Pak Taufik dan Fauzia, saya bicara selaku atas nama wakil kepala sekolah. Jadi saya menekankan bahwa untuk pelaksanaan ini bahasanya udah kegiatan terjadwal ya Bapak dan Ibu ya, udah terjadwal yang hukumnya wajib yang harus dilaksanakan ya, dan ini akan berkelanjutan terus sampai lulus Bu ya. Iya. Untuk itu saya selaku wakil kepala sekolah mohonlah bimbingan arahannya secara maksimal dan tulus ikhlas agar kedua kandidat ini akan berprestasi sehingga lulus menjadi penggerak yang benar-benar bisa digerakkan dalam segala bidang, terutama di SMP Negeri 277 Jakarta. Itu ya. Kemudian yang berikutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, wabil khusus kepada Pak Taufik dan Fauzia, bahwa barangkali selama Ibu datang ke sini ya, ini berarti datangnya ke berapa ya Pak Taufik? Yang kedua Ibu, kedua juga ya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan ya datang ke sini itu karena tuntutan kerja ya, tugas ya. Tapi mudah-mudahan kita mempererat tali silaturahmi ya bersama kita di sini yang dulunya tidak kenal, akhirnya kita kenal dan kita ketemu, akhirnya saling senyum, kan ada Bapak dan Ibu ya. Itulah indahnya kebersamaan dengan Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang terakhir, bahwa kegiatan ini berapa bulan pelaksananya Bapak Ibu Tias? Oh, 7 bulan ya. Berkahnya apa? Sebab semakin lama dibina dan dididik, maka semakin bermutu dan kualitas kepada yang bersangkutan itu ya. Mudah-mudahan dengan diadakannya kawasan di muka ya,
kaitannya dengan pelaksanaan bimbingan untuk calon penggerak ini lulus dengan pendidikan terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya selaku wakil kepala sekolah, dan kita ucapkan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan diskusi kita. Namun sebelumnya kita akan ada kesepakatan forum diskusi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, di sini setiap peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, mari kita berpikiran terbuka dan saling menghormati, berpartisipasi secara penuh, dan jika ada yang berbicara, maka yang lain ikut mendengarkan. Kemudian kita mengikuti sesi diskusi dengan senang hati, dan kegiatan ini berlangsung sampai dengan selesai. Kurang lebih Bapak Ibu ya. Kalau ikut sampai jam 11 selesai kita. Baik. Jadi di sini kita akan mendiskusikan mengenai visi dan juga prakarsa perubahan. Nah, namun sebelumnya ada sebuah pengantar mengenai visi. Jadi visi itu adalah penggambaran harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin diwujudkan di masa mendatang. Nah, SNPN 277 Jakarta memiliki visi Bapak Ibu, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Eko dalam kegiatan supervisi di ruang guru, bahwa visi SNPN 277 Jakarta adalah unggul dalam prestasi yang dilandasi iptek, cinta budaya, berwawasan lingkungan dan kependudukan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik, tadi sudah dibagikan ya Bapak dan Ibu kertas yang isinya visi dan pertanyaan. Nah, tadi visinya sudah disebutkan oleh Bu Tias ya. Dan bagaimana sih visi sekolah kita itu? Nah, ada 2 pertanyaan nih ya. Yang pertama, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain ya? Dan yang kedua adalah apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Nah, untuk menjawab ini ada pertanyaan yang harus Bapak dan Ibu jawab semua. Ya, di kertas yang tadi sudah diberikan. Apakah sudah dikerjakan? Tadi saya lihat kayaknya sambil menunggu sambil ngerjain tuh PR-nya. Apa butuh waktu lagi nih Bapak dan Ibu? Sudah ya? Tegang banget ya. Kita bisa enjoy dan seru aja nggak bawaannya ya Bu Marti? Ibu, kita ada guru penggerak angkatan 7 ya? 8 ini Bu Marti dari SMP 84 udah kesini. Oke ya. Kita kasih waktu apa gimana nih Bu Tias? Boleh ya? Berapa menit? Udah selesai ya? Oh, makasih loh. Jadi kita agak ini ya. Terima kasih ya kerjasamanya. Baiklah, kita langsung aja berdiskusi ya, menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaannya ini merujuk kepada siswa ya. Harapannya visi itu berpusat pada murid gitu ya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa nih? Gitu ya. Oke, Pak Wahab mau tunjuk tangan. Boleh Pak? Boleh, silakan Pak. Terima kasih Ibu Siska yang baik hati dan rajin belajar. Ini bahwa kaitannya dengan visi dan misi kita sekolah SMP 30, dan kita hubungkan dengan pertanyaannya yaitu mengenai kita memimpikan murid-murid yang bagaimana. Jadi menurut saya bahwa kita itu memimpikan satu, memiliki murid yang mempunyai karakter yang baik, ya itu yang utama. Kemudian yang kedua, memimpikan bahwa anak-anak atau peserta didik pintar secara akademik, ya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu kita memimpikan supaya sekolah kita itu dihiasi dengan indahnya banyak prestasi, yaitu menghendaki agar siswa maupun guru pada prestasi di SMP 277
agar menjadi sekolah yang favorit dan sesuai moto kita, bersinar. Ya, terima kasih Bu. Demikian. Oke, bisa kasih tepuk tangan dulu nggak buat Pak Wahab? Terima kasih Pak. Setuju nggak nih? Ya, setuju ya. Kayaknya kita semua kepengen anak-anak kita bukan hanya pinter ya, tapi etikanya juga gitu ya. Seimbang ya Bu Novi ya. Ibu Novi guru BK juga nih ada di sini. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, siapa yang mau menjawab? Bu Novi boleh. Oke, terima kasih Bu Siska. Kita percaya bahwa murid adalah individu yang sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan terus belajar, dan juga tentunya dengan bimbingan yang tepat dapat memaksimalkan potensi yang sebenarnya dimiliki oleh dirinya. Tepuk tangan lagi buat Bu Novi dong ya. Betul ya, setuju ya bahwa murid kita itu dari lahir mereka sudah membawa kodratnya masing-masing, mempunyai potensinya masing-masing. Oke, baik, kita ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan apa kira-kira? Siapa yang mau menjawab? Mas Akbar, Bu Ros, boleh Bu? Terima kasih. Ada pendidikan karakter sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih maksimal lagi. Karena dengan pendidikan karakter itu mereka bisa mengembangkan diri dengan baik. Karena sekolah kita itu kalau tidak ada pendidikan karakter, mungkin siswa-siswi kita itu mau jadi apa? Itu aja. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk ibu kita, Ibu Ros ya. Benar, anak-anak udah pada pintar-pintar semua ya, apalagi kalau masalah gadget. Cuman yang kurang itu karakternya ya Bu ya. Oke, setuju. Pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kenapa? Ya, yang belum siapa? Ini kalau nggak ditunjuk diem aja, kayak guru di kelas, ya nggak? Bu Marti, boleh Bu Marti, silakan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki hak belajar dan mendapatkan ilmu. Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Bu Marti. Setuju ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mempunyai hak belajar. Semoga benar-benar mereka datang ke sekolah motivasinya buat belajar gitu ya, bukan untuk dapat uang jajan atau apa gitu ya. Oke, pertanyaan kelima. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Silakan diisi titik-titiknya Ibu Amel, Miss Amel. Terima kasih kesempatannya, Miss Siska. Kita warga di sekolah ini yakin untuk ini secara pribadi saya sendiri ya, dapat mewujudkan visi misi sekolah dengan baik apabila semua stakeholders bekerja sama. Oke, terima kasih Miss Amel, tepuk tangan dulu buat Miss Amel. Iya, betul ya. Sejauh ini sekolah kita sudah mendapatkan prestasi sesuai dengan visi misinya tadi tuh ya. Jadi sudah berbuah gitu ya, sedikit-sedikit. Semoga makin banyak prestasinya. Oke, baik, yang terakhir adalah saya dan guru lain di sekolah. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin bahwa Ibu Emma kayaknya belum tuh, itu mic-nya udah langsung ke Bu Emma. Baik, saya akan jawab. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa dalam hal belajar itu sangat penting dan patut dilaksanakan dengan baik agar mempunyai masa depan yang cerah yang sesuai dengan cita-cita murid. Apa yang diinginkan itu dapat terlaksana. Begitu. Baik, terima kasih Bu Emma, tepuk tangan buat Bu Emma. Ya, jadi kita pendidik harus mengerti apa yang menjadi kebutuhan siswa ya Bu Emma, agar di masa depan dia bisa bersaing, berdaya saing gitu ya Bu Emma ya. Oke, jadi dari jawaban Bapak dan Ibu tadi itu, oke ya, kita merefleksikan nih ya. Apakah visi kita yang di sekolah itu sudah berpihak kepada murid? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah belum? Tadi kan visi kita ini ya. Nah, ini semuanya sudah berpihak pada murid ya. Oke. Lalu mana tadi? Oke.
apakah visi sekolah kita sudah program-programnya sudah merujuk kepada visi yang dilakukan? Sudah belum Bapak dan Ibu? Sudah ya? Mungkin boleh dijelaskan sedikit dong, siapa? Pak Wahab mungkin Pak, boleh nggak Pak? Program-program kita Pak, program-program unggulan SMP 277 nih Pak, ya, yang sudah berpihak kepada murid yang sesuai dengan visi sekolah kita. Iya, terima kasih Bu Siska. Baiklah, program-program unggulan SMP Negeri 277 yang berkaitan dengan visi dan misi kita, satu diantaranya bahwa kita adalah sekolah ramah anak yang pertama ya. Dengan diciptakannya ini, semoga anak-anak di sekolah akan merasa nyaman dan aman dalam belajar, sehingga prestasi akan diraih. Yang kedua yaitu program kaitannya dengan sekolah adiwiyata ya. Dengan sekolah adiwiyata ini kita akan menciptakan juga sekolah yang bersih, yang indah, sehat, dan nyaman untuk belajar. Kemudian yang ketiga yaitu program unggulan yaitu SSK, yaitu Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, untuk Sekolah Siaga Kependudukan ini harapannya sekolah kita adalah sekolah semi kayak rumah sakit gitu ya, karena kita menyediakan kaitannya dengan PMR-nya juga udah bagus Bapak dan Ibu ya. Kemudian kita juga ada penyuluhan yang namanya Santi, ya kan, pernikahan dini dan lain sebagainya ya. Iya gitu. Kemudian yang berikutnya program yang lain yaitu tentang sekolah laboratorium Pancasila ya. Jadi sekolah laboratorium Pancasila ini kita berarti menciptakan sekolah yang penghuninya yaitu guru dan peserta didiknya mempunyai karakter yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu sekolah kaitannya dengan apa lagi ya? Iya, sekolah kolaborasi. Iya, sekolah kolaborasi ini ada dua, yaitu kolaborasi secara intern dan secara ekstern. Untuk sekolah kolaborasi intern berarti kita mengadakan kolaborasi atau kerjasama dengan stakeholder yang ada di sekolah. Ya, kemudian yang kedua secara ekstern kita mengadakan kolaborasi dengan sekolah-sekolah lain. Ya, kita kerjasama dengan sekolah YUSA, ya, kemudian sekolah swasta yang lain. Itu intinya adalah untuk menggalang kerjasama. Yang kedua adalah saling mengisi dalam membuat program-program sekolah. Itu ya. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Wahab. Tepuk tangan lagi buat Pak Wahab. Tepuk tangan terus ya. Saya harus meluruskan nih tadi pernikahan dini, takutnya Bapak dan Ibu, waduh SMP 277 mendukung pernikahan dini, ya kan? Bukan, Bapak dan Ibu, sekolah SMP 277 ini statusnya kan banyak ya. Salah satunya adalah sekolah siaga kependudukan, yang dimana sekolah kita itu salah satunya itu adalah workshop ya kepada siswa, pada peserta didik kita, kaitannya dengan angka kelahiran gitu ya, bagaimana bisa kita itu melahirkan generasi yang berkualitas. Maka dari itu salah satu programnya adalah workshop tentang pernikahan dini, apa bahayanya, manfaatnya gitu ya. Selain itu ada pemberian tablet tambah darah ya, biasa gitu untuk putri-putri kita. Juga ada workshop apa lagi ya Ibu? Banyak deh ya, tentang makan sehat bergizi. Kemarin udah saya catat itu, cuman agak lupa. Baik, saya teruskan ya. Gitu, demikianlah diskusi kita tentang visi sekolah gitu Bapak dan Ibu. Kita tadi sudah sepakat bahwa visi sekolah kita ini tadi sudah berpihak kepada murid dan program-programnya juga sudah sesuai, mendukung dengan visi yang ada begitu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan tadi visi sekolah. Sekarang visi kita sebagai pendidik, visi saya dan Ibu Tia sebagai guru penggerak. Ya, saya awali dengan
visi saya nanti Ibu Tias akan melanjutkan. Sebelumnya saya akan memberikan pantun, tolong dibantu cakep gitu ya. Pagi-pagi goreng terasi, saat makan jangan berisik. Kami di sini akan presentasi. Semoga bisa seru dan asik ya. Baik ya. Oke, Bapak dan Ibu di guru penggerak, di program guru penggerak, utamanya di modul 1.3, kita sekarang ada di 1.4, modul 1.3 sudah berlalu. Kita mempelajari tentang visi guru penggerak. Masing-masing kita harus merancang ya visi kita masing-masing sebagai pendidik melalui inquiry apresiatif. Nah ya, apakah Bapak dan Ibu baru mendengar? Nah kebetulan saya juga baru mendengar sih ketika menjadi guru penggerak itu ya. Makanya salah satu manfaat atau kelebihan dari guru penggerak yang saya rasakan adalah ada terminologi baru gitu ya. Mungkin sepertinya kita sudah menjalankan, tapi ternyata ada namanya gitu ya. Namanya adalah inquiry apresiatif. Apa inquiry apresiatif gitu? Itu adalah sebuah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami apa yang telah berhasil dalam masa lalu dan bagaimana hal itu dapat digunakan sebagai landasan untuk perubahan positif di masa depan. Nah, ketika mengaplikasikan inquiry apresiatif ini, kita menggunakan metode pendekatan Bagja. Apa sih Bagja? Apakah nama mantan pacar Ibu Tias? Apa itu Bagja, Bapak dan Ibu? Ini ada bahasa Sunda kalau nggak salah ya. Apa artinya? Buros bahagia ya. Oke, apa sih Bagja? B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya itu gali mimpi, J-nya itu jabarkan rencana, dan A itu atur eksekusi ya. Bagja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Baik, nah ini adalah visi guru penggerak saya ya, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan pembelajaran berbasis IT gitu ya. Latar belakangnya kenapa gitu ya, seperti kita ketahui ya bahwa sekarang itu siswa itu, murid kita itu suka banget pakai HP gitu ya, tapi kadang-kadang di sekolah makainya itu dengan untuk bermain games. Nah sebagai pendidik ya, mungkin karena kita itu namanya digital immigrant, kalau anak murid kita itu namanya digital native. Anak murid kita digital native karena mereka lahir, mereka sudah terbiasa, udah ada tuh teknologi, jadi penyesuaiannya cepat. Kalau kita ya kelahiran tahun 80-an ke bawah gitu ya, itu namanya digital immigrant. Kita harus ada masa penyesuaian dulu gitu. Bahkan ya, maka dari itu anak-anak murid kita kayaknya lebih pintar mereka tuh pakai HP. Bahkan saya sebagai guru bahasa Inggris sekarang menggunakan Google Form di soalnya bahasa Inggris, ketika saya lihat diem-diem itu udah tertranslate-nya ke bahasa Indonesia. Saya bikinnya seminggu, dia jawabnya 15 menit ya. Nah sebagai pendidik ya, kita kalau buat saya kita jangan mau kalah. Bukan berarti mereka nggak boleh pakai HP, justru kita harus cari solusinya ya. Aplikasi apa nih yang tepat untuk ya supaya mereka menggunakan HP-nya untuk menjawab soalnya dengan baik. Nanti kalau mereka punya aplikasi lagi yang lebih canggih ya kita cari lagi aplikasi lagi yang lebih canggih gitu ya. Ya mau gimana, karena kita harus mengikuti zaman kan gitu ya. Karena kebutuhan mereka sekarang udah pakai HP. Nah caranya gimana nih supaya mereka tidak pakai HP dengan bermain games, tidak memanfaatkannya dengan baik. Nah pendidik kita juga harus belajar bagaimana memanfaatkan teknologi itu ke dalam pembelajaran. Nah dari sinilah, berangkat dari sinilah, maka dari itu visi guru penggerak saya ada gitu ya.
Oke, ini adalah langkah-langkah dari Bagja itu. Yang pertama adalah B, ya, buat pertanyaan. Pertanyaannya itu didasarkan oleh kekuatan apa sih, aset apa, peluang apa yang dimiliki gitu ya oleh sekolah gitu ya, sehingga bisa memberikan apa ya, bisa kebutuhan murid itu bisa dipenuhi gitu ya. Kalau di B saya ini ya, karena tadi pembelajaran berbasis IT yang dapat memberikan motivasi dan kreativitas, maka pertanyaannya adalah mengapa murid saya itu kok tidak kreatif dan tidak termotivasi, utamanya dalam pembelajaran bahasa Inggris yang dikenal itu sulit lah, susah lah, apalagi di SD-nya tidak ada bahasa Inggris. Nah dari sini ya. Lalu yang kedua adalah apa yang bisa membuat murid saya itu kreatif dan termotivasi, gitu. Dan bagaimana IT itu dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa. Nah ini ada tindakannya nih di sebelahnya ya. Yang pertama melakukan observasi mengapa murid tidak kreatif dan termotivasi, melakukan pendekatan personal kepada siswa, berkomunikasi kepada orang tua siswa tentang keadaan siswa, melakukan observasi atau survei yang bisa membuat murid kreatif atau termotivasi. Ya mereka mungkin melis apa sih yang bisa membuat mereka termotivasi gitu ya. Salah satunya dengan HP tadi ya, dengan IT gitu ya, tidak hanya dengan HP. Atau bisa juga kita berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat ya. Terus juga bisa mencari referensi ilmu tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa melalui IT. Oke, sekarang yang bagian A atau ambil pelajaran. Nah, kira-kira kalau misalnya bagaimana cara membuat potensi atau aset tadi gitu ya, manfaatnya apa untuk murid kita gitu ya, atau bagaimana caranya? Yang pertama itu adalah kita harus ini ya, harus tahu dulu gitu, kira-kira guru siapa ya yang sudah pernah berhasil meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa melalui IT. Nah, bagaimana caranya guru itu bisa melakukannya, terus situasi yang seperti apa yang dapat membuat siswa itu merasa termotivasi dan merasa bisa meningkatkan kreativitas melalui IT. Terus aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi mereka, mungkin melalui games gitu ya, ice breaking gitu. Dan keterampilan apa nih yang harus dimiliki sama siswa gitu ketika mereka menggunakan IT dalam pembelajaran. Nah, ini menjawab pertanyaan yang ini ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana, siapa yang sudah pernah berhasil? Kalau sudah ada, ya kita berkolaborasi, kita bertanya, bagaimana kok Ibu Bapak bisa berhasil gitu ya. Terus tentu kita membuat modul ajar yang berbasis IT gitu ya. Mungkin presentasinya pakai Canva atau pakai Games Word Wall, atau mungkin nanti worksheetnya pakai Line Worksheet dan sebagainya ya. Terus juga melakukan observasi kepada siswa tentang aktivitas dan situasi yang bisa meningkatkan kreativitas dan motivasi mereka melalui IT. Menyediakan waktu dan tempat untuk menunjukkan kreativitas murid melalui IT. Bisa juga kita suruh mereka bikin poster digital ya kan, melalui Canva itu kan, bisa juga. Atau juga bisa mengidentifikasi keterampilan dalam menggunakan IT. Mengidentifikasi keterampilan dalam menggunakan IT. Nah, mungkin mereka pinternya apa nih? Oh, saya bisanya Canva, misalnya kebanyakan pada bisa Canva, maka boleh kita buat pembelajarannya lewat Canva, gitu ya. Mencari tahu aplikasi atau website yang dapat digunakan dalam pembelajaran dan memberikan penghargaan ya dan motivasi pada setiap kreativitas yang sudah dilakukan oleh murid. Baik, kita ke bagian gali mimpi di G. Ya. Kira-kira kalau kita melakukan ini, pembelajaran IT untuk meningkatkan motivasi dan kreativitas, harapannya apa sih? Mimpi kita apa sih? Gitu ya. Apa yang didapatkan siswa ketika melakukan pembelajaran IT? Hal apa yang dapat saya lakukan ketika saya sudah berhasil sebagai pendidik ya, ketika meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa? Nah, cara untuk melakukan ini ya, tindakan atau penyelidikan yang harus dilakukan adalah berdiskusi
dengan semua pihak tentang kegiatan pembelajaran berbasis IT. Terus juga memberikan penghargaan dan motivasi kepada siswa ketika sudah melakukan kreativitas gitu ya. Melakukan refleksi atau evaluasi, ya berhasil apa tidak tuh tadi pakai Canva itu. Ya kalau tidak mungkin bisa dicari yang lain. Kalau berhasil ya kita pakai lagi nanti misalnya gitu ya. Membuat pembelajaran berbasis IT menjadi pembiasaan. Nah ini yang paling sulit ya Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita sebagai pendidik itu kan harus dibikin ya, dirancang dulu sebelum ngajar. Kadang-kadang kegiatan kita yang sangat padat itu membuat jadi hambatan seperti itu ya. Semoga bisa konsisten ya menggunakan IT dalam pembelajaran. Menjelaskan kepada siswa manfaat mahir dalam berteknologi untuk masa sekarang dan masa depan. Nah ini penting sekali karena mereka adalah digital native, maka semua orang pasti di angkatan mereka, di generasi mereka pasti sudah pada pintar. Nah kira-kira apa lagi nih ya, kemampuan skill yang mana lagi? Apakah kalau sekarang itu data analis tuh yang terkenal, pekerjaan di masa depan yang gajinya paling besar katanya itu adalah data analis, yang mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengarkan. Itu juga berbasis IT ya, seperti itu. Terus juga melibatkan semua siswa dalam setiap kegiatan siswa ya, karena berkaitan tadi dengan meningkatkan kreativitas dan motivasi, maka kita juga harus melibatkan mereka gitu. Memberikan ruang dan waktu kepada siswa agar mahir IT dan menunjukkan kreativitas. Nah ini dia, kalau kita suruh mereka membuat poster digital dengan Canva, maka tidak bisa mungkin satu pertemuan gitu ya. Satu pertemuan nggak mungkin isinya untuk membuat Canva doang kan gitu, pasti harus berlanjut gitu ya, membuatnya menjadi project seperti itu. Nah sekarang yang bagian J, jabarkan rencana. Bagaimana cara menggunakan IT dalam pembelajaran? Siapa saja yang dapat membantu? Langkah-langkah apa yang akan diambil dan bagaimana tolak ukur keberhasilannya nih? Ya kalau pembelajaran dalam IT itu sudah berhasil meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa. Ya, tindakan yang dilakukannya adalah untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita berdiskusi ya, berbagi, berkolaborasi dengan guru lain tentang media ajar ya. Bisa aja kan Bu Tias aplikasi yang Ibu Tias pakai biasanya di kelas apa aja sih gitu ya. Oh Google Site gitu kan. Atau apalagi Bu Tias, banyak ya gitu. Nah bisa juga kita sharing gitu ya. Terus membuat modul ajar ya yang berbasis IT ya, mengidentifikasi dan merancang media pembelajaran berbasis IT yang cocok digunakan pada materi. Iya benar, karena tidak semua media pembelajaran IT itu cocok seperti itu ya. Jadi kita harus pilih-pilih gitu dari sekian banyak yang sudah kita ketahui gitu ya, media pembelajaran IT yang mana yang cocok dengan tujuan materi dan sebagainya. Lalu kita juga bisa nih ya membuat games interaktif yang menarik ya, dengan word wall, ada Bamboozle juga, saya pernah pakai Bamboozle. Atau sekarang ada aplikasi Classpoint ya, yang di sana sangat lengkap sekali gitu ya. Dari tugas bisa macam-macam soal, pilihan ganda, esai gitu ya, sampai ke memberikan reward, penghargaan kepada anak. Dan itu bisa continuity gitu, bisa berlanjut. Penghargaan yang kemarin, bintang yang mereka sudah dapatkan kemarin bisa ditambahkan lagi kalau mereka nanti berhasil melakukan tugas, dapat lagi bintangnya. Jadi mereka merasa termotivasi gitu dan merasa terapresiasi dalam mengerjakan setiap tugas. Ya, bisa juga memberikan tugas interaktif melalui live worksheet atau website lain, mengumpulkan tugas siswa melalui Google Classroom, Google Sites ya, atau membuat video lalu mereka upload ya di YouTube, sama ya kayak kita di CGP ya, PPG juga seperti itu. Dan tentunya guru tetap harus melakukan refleksi atau evaluasi apakah berhasil begitu ya, apa yang sudah direncanakan ya. Dan juga tentu kesediaan alat atau sarana, fokusnya ada enggak. Dan kebetulan di SMP 277 semua kelas sudah dipasang infokus ya Bu Tias. Jadi guru udah nggak nenteng-nenteng lagi, kebetulan baru semester ini ya. Jadi udah nggak nenteng-nenteng lagi, udah nggak rebutan fokus. Jadi kekuatannya, peluangnya untuk menggunakan media pembelajaran ini ada. Tergantung kita
pendidik nih, guru nih konsisten ya untuk melakukannya. Baik, ini adalah yang terakhir adalah atur eksekusi ya. Apa hambatannya yang mungkin terjadi dalam pembelajaran berbasis IT ketika kita melakukannya? Siapa saja yang dapat melakukan kegiatan pembelajaran berbasis IT? Apa saja yang dipersiapkan? Lalu bagaimana cara mendukung murid untuk tetap kreatif? Bagaimana cara mendukung murid agar termotivasi? Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ya, berkolaborasi lagi. Ya, berkolaborasi terus gitu ya dengan kepala sekolah mungkin, dengan rekan sejawat, rekan satu MGMP gitu ya, untuk memberikan media pembelajaran yang berbasis IT yang menarik gitu. Terus menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan seperti yang tadi sudah saya bilang. Internet harus ada. Nah, itu kadang-kadang hambatannya ya. Internet, HP, laptop, infocus dan sebagainya. Lalu menggali informasi tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi siswa dengan IT dari berbagai sumber, misalnya praktik baik, YouTube, jurnal, buku, media sosial dan lain-lain ya. Ini sangat membantu, buat saya juga sangat membantu karena sekarang itu webinar udah banyak yang free, gratis gitu dan ber-JP gitu, yang penting ya ber-JP ya. Dan kebetulan kalau saya memang senang banget ya media pembelajaran yang berbasis itu tuh senang banget karena saya sudah mendapatkan manfaatnya gitu. Anak-anak tuh kayaknya senang banget lah pokoknya, apalagi bisa ditampilkan di depan gitu ya, interaktif, MPI, media pembelajaran interaktif gitu. Oke, lalu menggali informasi tadi udah, memberikan apresiasi untuk kreativitas yang sudah dilakukan murid ya. Nggak selalu harus hadiah berupa barang, kata-kata juga ya bisa gitu ya. Juga memberikan ruang dan tempat untuk melakukan kreativitas ya, mungkin waktunya agak diperpanjang gitu ya kalau memberikan tugas yang berbasis IT. Merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, tidak hanya belajar tapi ya ternyata sekarang harus ada ice breakingnya, gamesnya, olahraga dikit-dikit ya Bu Tias ya, seperti instruksi Ibu kalau sekolah gitu. Dan melakukan pendekatan personal kepada siswa gitu ya, menanyakan kok kamu masih belum termotivasi, kenapa, masalahnya di mana, apa nggak punya HP, nggak punya internet gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak ternyata tuh saya baru tahu ternyata pulsa internet itu ada khususnya untuk games, ada khususnya untuk lain-lain ya. Oh jadi iya, ada yang khusus. Jadi kalau dibilang nggak punya data, mis ya nggak punya datanya ya untuk apa? Yang gamenya ada. Ya pantes ya ternyata gitu ya. Emang anak-anak sekarang tuh keren, makanya kita jangan cuek ya ternyata. Ternyata mereka lebih pintar bilangnya nggak ada, mis nggak punya paket. Tahu-tahu paket yang mana yang tidak ada. Baik, nah ini refleksinya. Karena kemarin sudah melakukan aksi nyata kan, gitu tentang visi. Ya saya sudah mendapatkan manfaatnya gitu ya. Mereka lebih termotivasi, mereka lebih kreatif ya, bahkan hasil satu dengan hasil yang lain itu berbeda ya. Dibuat poster pakai Canva, hasilnya beda-beda dan keren-keren gitu, fiturnya canggih-canggih, udah langsung ya Canva tuh udah oke banget gitu ya. Cuman memang harus membutuhkan internet gitu. Satu lagi refleksinya adalah itu tadi bahwa kita sebagai pendidik itu ya harus konsisten itu ya untuk memberikan pembelajaran melalui IT gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang kalau ada waktu baru kita bikin gitu ya. Kalau enggak ya sih yang gampang-gampang pakai Quizzes itu juga sudah termasuk media pembelajaran berbasis IT gitu ya. Google Form juga sudah sih ya. Tapi ya itu tadi kalau dalam bahasa Inggris pertanyaannya langsung otomatis ke bahasa Indonesia. Saya harus mencari cara gitu. Demikian presentasi Bagja saya ya Bapak Ibu. Semoga setelah ini merekan Ibu Tias tidak pada ngantuk ya. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk saya dan Ibu Tias. Terima kasih, kita dengarkan Ibu Tias sekarang. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi kan Bapak Ibu duduk berpasangan ya, berdua-berdua ya. Pak Akbar sama siapa ya? Sama Jaki. Sama Jaki. Jadi silakan berhadapan berdua Bapak Ibu. Oke, kita sudah
mendengarkan tadi dari Miss Siska pemaparan mengenai visi, dan itu memang luar biasa ya, hebat dan juga relevan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah atau sesuai dengan situasi yang ada di kelas. Nah sekarang kita mau kasih nih tepuk hebat buat rekan-rekan kita yang ada di depan. Masih ingat kan tepuk hebat Bapak Ibu? Tepuk hebat, prok prok prok. Aku hebat, prok prok prok. Kamu hebat, prok prok prok. Semua hebat, prok prok prok. Hebat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena sudah siang jadi kita harus semangat Bapak Ibu biar tidak ngantuk, oke? Baiklah semuanya, tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat. Hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan memaparkan visi guru penggerak Nah, di sini tertulis terwujudnya peserta didik yang kreatif, kolaboratif, dan berprestasi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, selaras dengan perkembangan teknologi berdasarkan nilai budaya Nusantara. Jadi bukan apa-apa ya Bapak Ibu ya, ini karena saya juga guru seni budaya ya. Jadi tentu saja ada kata budaya di sini, jadi teringat-ingat terus gitu budaya. Kemudian saya lewat visi ini saya menggunakan pendekatan atap, ada aset, tantangan, aksi, dan juga pembelajaran. Supaya apa? Supaya lebih efektif dalam penggunaan visinya. Dari pendekatan atap ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah aset Bapak Ibu. Aset itu terkait dengan kita pihak-pihak yang terkait dalam visi kita. Ada kepala sekolah tentu saja, tim manajerial, kemudian ada peserta didik, guru, dan juga sarana prasarana. Untuk yang berikutnya adalah tantangan Bapak Ibu. Jadi ini tantangan apa yang terkait dengan visi yang ada. Kalau yang saya tuliskan di sini, yang pertama adalah mengembangkan kreativitas peserta didik yang memang masih terbatas Bapak Ibu. Bukan tidak ada, bukan nol, tapi masih terbatas. Kemudian mengembangkan kemampuan koordinasi peserta didik yang masih terbatas juga. Next, menerapkan teknologi dalam pembelajaran dan juga mengembangkan kerjasama peserta didik yang masih terbatas. Bapak Ibu, ini saya ambil dari mana ya? Saya ambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kan saya visinya kreatif, kolaboratif, berprestasi. Dalam profil pelajar Pancasilanya ini ada kreatif dan kolaboratif, salah satu elemen yang ada. Maka saya turunkan dalam tantangannya. Gitu. Jadi saya cari. Yang diturunkan juga dalam aksinya. Kalau untuk aksi, yang pertama memotivasi peserta didik untuk bisa berkomunikasi secara positif. Ini dalam elemen apa Bapak Ibu? Kolaborasi. Kemudian untuk mendampingi peserta didik untuk menciptakan karya sebagai bentuk ekspresi. Ini adalah bagian dari kreatif. Kemudian menerapkan teknologi dalam pembelajaran sesuai dengan visi dan memotivasi peserta didik agar dapat membagi peran dalam kelompoknya. Ini juga masuk kepada kolaborasi. Yang terakhir adalah pembelajaran, di mana nanti ini terkait dengan kegiatan yang ada di kelas. Guru menciptakan suasana belajar yang fleksibel dan juga dinamis. Peserta didik mengeksplorasi gagasan untuk menciptakan karya terkait dengan elemen kreatif. Guru memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran dan peserta didik selaras dalam bertindak sesuai dengan tujuan bersama. Jadi ngelink ya Bapak Ibu ya antara visi, sehingga terciptalah sebuah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang kolaboratif. Dari prakarsa pembelajaran ini kita sudah tahu intinya, saya sudah tahu intinya bagaimana pembelajaran saya akan dilakukan. Dan saya menggunakan pendekatan Bagja yang sama dengan tadi Miss Siska lakukan. Bapak Ibu ada yang masih ingat? Bagja ada 5 huruf, B, A, G, J, A. B-nya apa Bapak Ibu? Oh iya, buat pertanyaan. Oh ada yang ingat. A-nya apa Bapak Ibu? Ambil pelajaran. G, G-nya apa Bapak Ibu? Oh, gali mimpi. Terus J-nya jabarkan rencana dan akhirnya atur eksekusi.
dipakai untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Yang pertama, untuk buat pertanyaan utama, satu aja sih Bapak Ibu, jadi ini saya singkat aja ya. Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran kolaboratif yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik? Masih ngeling sama yang depannya Bapak Ibu. Dan apa yang harus saya lakukan? Di sini, pertama tentu saja diskusi dengan tim manajemen, kepala sekolah, dan juga membaca literatur. Ya, jadi berhubungan dengan luar dan juga dari saya sendiri adalah mencari harus seperti apa saya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah, di mana di sini saya ingin mengungkap nanti apa aja nih yang akan saya lakukan, atau apa saja yang terkait dengan hal-hal yang saya inginkan nanti. Yang pertama, siapa nih rekan sejawat yang pernah melakukan hal yang sama? Supaya apa? Biar bisa belajar ya Bapak Ibu ya. Gitu, untuk bisa meningkatkan kompetensi. Yang kedua, kegiatan apa yang dapat membangkitkan daya kreativitas dan kolaborasi peserta didik? Yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung kreativitas dan kolaborasi? Dan yang keempat, keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung kompetensi yang tadi. Lalu apa saja nih Bapak Ibu tindakannya? Yang pertama, mencari contoh nyata tentu saja, dan juga praktik baik yang dimana-mana ada ya Bapak Ibu ya sekarang ya. Kemudian mewawancarai kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, ataupun pihak-pihak lain yang terkait. B, A, sekarang apa Bapak Ibu? Oke, kalau G apa Bapak Ibu? Oh, gali mimpi. Baik, untuk gali mimpi, kita membayangkan hal-hal apa sih yang nanti ingin kita dapatkan, ingin kita raih melalui pembelajaran. Mau seperti apa sih nanti? Yang pertama adalah apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi kalau sudah mewujudkan pembelajaran tersebut. Kemudian apa hal baik yang saya harapkan terwujud. Yang ketiga, bagaimana perasaan saya ketika nanti terwujud. Dan yang keempat, apa sumber daya yang saya bayangkan akan tersedia nantinya dalam pembelajaran. Lalu apa nih tindakan yang akan saya lakukan? Yang pertama adalah melakukan refleksi. Yang kedua, membuat jurnal. Yang ketiga, menerapkan teknologi dalam pembelajaran. B, A, G, J. Untuk J, jabarkan rencana atau desain kegiatannya seperti apa kurang lebih. Ada 2 pertanyaan yang saya tulis. Yang pertama, apa langkah yang paling sederhana? Dan yang kedua, apa langkah terobosan? Supaya apa? Supaya tercipta tadi prakarsa perubahan dan juga visi misi tadi. Tindakannya adalah yang pertama, tentu saja yang terukur ya Bapak Ibu ya, membuat capaian, membuat daftar target, membuat daftar produk yang bisa menunjukkan pemahaman, dan melakukan publikasi dalam media. Dan yang terakhir adalah atur eksekusi, di mana ada beberapa pertanyaan yang menggait, yang memimpin saya, yaitu siapa yang bisa mengarahkan dalam menciptakan pembelajaran kolaboratif ini? Bagaimana memonitoring, mengevaluasi, dan juga merefleksi pembelajaran? Dan bagaimana tindak lanjut hasil monitori, evaluasi, dan refleksi pembelajaran kolaboratif? Maka tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama Bapak Ibu, berkoordinasi dengan kepala sekolah, lalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua atau pihak-pihak lain yang terkait, menyusun jadwal monitoring, evaluasi, dan juga refleksi, kemudian menyusun instrumennya, dan yang terakhir mengadakan tindak lanjut. Baiklah, jadi itu tadi prakarsa perubahan, visi yang saya buat, dan juga pendekatan Bagja sebagai strategi yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi tadi kan Miss Siska depannya sudah dibuka pantun ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya juga nggak mau kalah nih ceritanya, pengen nutup pantun juga. Tapi minta tolong dijawab cakep ya Bapak Ibu ya. Oke, ke pasar Koja membeli cumi. Ke pasar Sindang membeli alpukat. Bapak Ibu, sekian presentasi dari kami. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Baik
Bapak Ibu, akhirnya ya selesai juga ya Bu Novi. Kita ngapain gitu ya. Demikianlah pemaparan atau diskusi kita tentang visi prakarsa perubahan visi diri dan sekolah. Nah, sebelum kita menutup ya, kita mau mendengarkan dulu ya sepatah dua kata dari pengajar praktik kita yang selalu membantu kita, yang selalu memberikan arahan, bimbingan dan juga memotivasi pastinya. Silakan Bapak Taufik dan Ibu Fauziah. Oke, terima kasih Ibu Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Wakil Kepala Sekolah yang mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selamat siang para CGP yang Bu Siska dan Bu Tias. Dan selamat siang, salam hormat dari kami Bapak Ibu Guru di SMPN 277 Jakarta dan juga Ibu Pepek yang mendampingi saya juga di sini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita dapat berjumpa dalam diskusi. Ini hitungannya adalah diskusi, di mana diskusi ini menceritakan tentang visi dari sekolah. Yang kedua adalah visi dari guru penggerak, yang juga nanti sudah dipaparkan juga tentang prakarsa perubahan. Yang harus kita ketahui, di mana visi ini adalah cita-cita atau tujuan yang akan dicapai dari warga sekolah itu sendiri. Dan yang perlu kita ketahui, tujuan utama dari pendidikan itu adalah murid. Oleh karena itu, visi yang dibuat ataupun yang sudah ada di sekolah ini, saya yakin ketika dulu pembuatannya adalah sudah dibuat secara bersama-sama dan untuk keberpihakan kepada murid. Dan yang perlu kita ketahui, visi itu adalah brand dari sekolah itu sendiri, di mana visi dari sekolah itu membedakan antara SD, saya kebiasaan di SD, SMP 277 ini dengan SMP yang lainnya. Tadi Bu Siska, jadi lupa malah Bu Siska, Bu Siska dan Bu Tia sudah menjabarkan visi yang sudah dibuat, di mana pada PGP, Pendidikan Guru Penggerak, mereka CGP ini diajarkan bagaimana cara membuat visi. Yang kita ketahui biasanya visi itu dari langsung ya, padahal ternyata visi itu ada tahapan atap, ada tahapan bagja. Nah, visi yang dibuat oleh Bapak Ibu calon guru penggerak ini bukan berarti harus mengubah visi yang sudah ada Bapak Ibu, melainkan visi yang sudah dibuat ini menggambarkan jika para CGP yang ada di sekolah ini itu sudah bisa membuat cita-cita, tujuan dan impian yang ingin dicapai melalui tahapan-tahapan yang memang diajarkan ketika PGP. Adapun permohonan dari kami terkait PP ini, Ibu dan Bapak yang ada di sini bisa menjadi teman untuk memonitoring sejauh mana Ibu CGP ini mewujudkan dari tadi setelah visi ada apa? Maaf, prakarsa perubahan. Betul sekali. Selama tadi kurang lebih 6-7 bulan Bapak Ibu monitoring, lihat apakah para CGP ini dapat mewujudkan prakarsa perubahan tersebut. Oke, tadi Bu Siska sudah berbicara, sudah diwujudkan. Tetapi alangkah baiknya hal ini tidak diwujudkan hanya dalam waktu yang singkat. CGP ini waktunya berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, atas kedatangannya. Mungkin Ibu ada tambahan nanti? Boleh ya? Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Wakil SMP Negeri 277 Jakarta ya Bapak Abdul Wahab, kemudian juga Bapak Ibu guru ya dan Pak Taufik, kemudian juga CGP hebat dari 277
lucu ini ya, Ibu Siska dan Ibu Tias. Oke, kita beberapa jam yang lalu gitu ya sudah mengikuti tadi ya untuk penyusunan visi dan misi sekolah ya terutama itu. Jadi di sini kita belajar ya Bapak Ibu, belajar bagaimana sih membuat visi dan misi sekolah gitu ya. Jadi ternyata ya mungkin ini kalau yang saya tahu dan di sekolah saya ya, biasanya yang membuat visi dan misi itu hanya kepala sekolah dengan beberapa orang saja, biasanya begitu. Nah ternyata terutama ini di kurikulum Merdeka ya, pembuatan visi dan misi itu harus melibatkan semua gitu ya, baik kepala sekolah, wakil, guru-guru semua, kemudian juga tenaga kependidikan gitu ya, dan kemudian juga orang tua, idealnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi semuanya harus mengungkapkan bagaimana mimpinya nih untuk anak-anak di masa depan gitu. Karena orientasi tujuan utama dari visi dan misi sekolah itu adalah siswa. Jadi bukan guru, bukan tenaga pendidik, tidak, tapi benar-benar orientasi itu adalah siswa. Yang seperti apa yang kita mimpikan sampai waktu yang akan datang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi di sini tadi kita sudah mencoba ya untuk menyusun mulai dari melanjutkan kalimat rumpang begitu Bapak Ibu ya. Jadi begitulah tahapannya gitu ya, sehingga kita benar-benar bisa menyalurkan mimpi kita, apresiasi kita itu untuk siswa itu seperti apa. Nah, nanti kita juga tadi sudah mendengar kalau untuk visi dan misi dari guru penggerak sendiri juga sudah. Nah, itu karena guru CGP ini sudah bisa membuat, sehingga dia juga bisa menyusun gitu ya, membimbing Bapak Ibu yang lain untuk menyusun visi dan misi sekolah. Nah, di sini tadi tidak berubah ya Bapak Ibu CGP ya. Ya, jadi visi dan misi dari SMP Negeri 277 Jakarta ini adalah unggul dalam prestasi yang dilandasi oleh IPTEK ya, cinta budaya, berwawasan lingkungan dan kependudukan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, ini maksudnya sudah sudah orientasinya sudah siswa ya, sudah peserta didik. Oke. Nah, ini untuk mewujudkan ini tentunya ada program-program. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi programnya apa gitu Bapak ya, supaya visi ini benar-benar terwujud gitu. Ya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya untuk diskusi kita hari ini. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh minta tepuk tangannya dong, pada udah pada ini ya. Tadi saya lupa gitu ya. Tadi ketika kami sudah selesai paparan visi kami lupa minta masukan atau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua gitu. Mungkin ada yang mau memberikan ini masukan atau pendapat atau pertanyaan? Siapa? Bu Marti deh, Bu Marti. Bu Marti. Baik, sedikit terima kasih Bu Siska. Mungkin bukan pertanyaan ya, saya menyampaikan apresiasi yang sangat positif untuk kegiatan hari ini, karena saya pribadi diingatkan kembali gitu ya mengenai tahapan-tahapan untuk merumuskan sebuah visi dan arti visi itu sendiri seperti apa. Kemudian visi yang saat ini sudah kita miliki, mudah-mudahan nantinya mungkin lebih tepatnya pada saat raker ya, itu bisa kita ulas kembali, kemudian bisa kita mungkin tambahkan atau diberi masukan sehingga bisa lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih karena sudah ajan ya. Demikianlah kegiatan kita hari ini, semoga dapat bermanfaat.